aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI dan program studi bimbingan konseling ingin meminta waktu Ibu dan Bapak untuk diwawancarai dengan topik membangun ketahanan keluarga dalam tatanan kehidupan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Wawancara ini dilakukan sebagai tugas perkuliahan mata kuliah konseling pernikahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan Ibu dan Bapak bersedia dan dapat meluangkan waktu untuk melakukan wawancara via daring atau via Zoom ini. Atas ketersediaannya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari aku dulu ya, Ibu, Bapak. Perkenalkan nih, nama saya Putri Nurita Akilah, biasa dipanggil Akilah. Dan mungkin nanti dilanjutkan oleh teman-teman saya ya. Lanjut ke Ayu dulu deh. Halo Ibu Bapak, nama saya Ayu Febiola, biasa dipanggil Ibu. Mungkin bisa lanjut ke Anissa Aulia. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Anissa Aulia, biasa dipanggil Anissa. Ya. Halo, nama saya Devita Nur Hakim, biasa dipanggil Devita. Ya. Halo, nama saya Hanifah Nur Fauzia, biasa dipanggil Hanifah. Halo, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Salam. Nama saya Nia Amelia Syahrial, biasa dipanggil Nia. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, nama saya Farisa Fadia Syarafina, bisa dipanggil Farisa. Halo Bapak, Ibu. Ya. Saya dulu. Ya, Mbak Nin silakan. Nien Abdullah Ono, biasa dipanggil Nien. Halo Pak, Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Perkenalkan Pak, nama saya Irfan Uci Apriyadi, dipanggil Irfan, saya dari Kuningan, Jawa Barat Pak. Sehat selalu ya Pak, Bu. Amin. Kak Dwi nge-freeze. Oke. Mungkin diwakilkan aja kali ya Kak Dwi. Ada satu lagi anggota kami yang bernama Dwi Kartika Siringo-Ringo, biasa dipanggil Kak Dwi. Mungkin agak terhambat karena jaringannya gitu ya Bu Pak, semoga nanti bisa lebih kondusif lagi jaringannya. Oke, baik, kalau begitu karena kami udah perkenalan nih, kayaknya kurang afdol ya gitu kalau misalkan Bapak Ibu juga belum perkenalan, kita pun belum tahu nih nama Bapak Ibu. Mungkin kami persilakan Bapak Ibu untuk perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Iin, dan di samping saya suami saya. Ya, silahkan Mbak Ayah yang ini ngenalin. Perkenalkan, nama saya Asep Hakim. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu Iin dan Bapak Asep ya? Ya. Oke. Oke Bu, mohon izin kami untuk memberikan beberapa pertanyaan ya untuk Bapak dan Ibu, mungkin nanti bergilir dari teman-teman gitu ya. Untuk pertanyaan pertama, itu akan saya sampaikan terlebih dahulu, nantinya bakal gantian gitu ya Ibu Bapak. Gitu. Untuk pertanyaan pertama, itu mungkin kita mau tahu nih gitu, untuk pekerjaan Bapak dan Ibu saat ini tuh apa ya gitu. Baik ya, kalau untuk saat ini Ibu hanya sebagai ibu rumah tangga ya, dan sedangkan Bapak mungkin bisa diiniin pekerjaan Bapak apa? Alhamdulillah saat ini saya sebagai driver ojek online, driver Gojek. Ya, itu. Oke, Ibu Iin dengan ibu rumah
tangga dan Bapak Asep sebagai driver ojek online ya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak dan Ibu, sudah berapa lama Ibu dan Bapak menikah nih? Ibu sama Bapak menikah ya sudah 25 tahun ya. Tepatnya di tanggal 11 Agustus 1996. Wah, Cukup lama lama. banget ya. Hebat loh masih hafal tanggal pernikahannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ibu Bapak, dari pernikahan Ibu dan Bapak sudah memiliki berapa anak ya? Ibu sama Bapak dikarunia anak 2, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Dan alhamdulillah ya, yang laki-laki sudah bekerja dan yang perempuan masih kuliah. Baik. Berarti Bapak dan Ibu mempunyai 2 anak, yang satu anak laki-laki dan satu anak perempuan gitu. Oke, baik Ibu Bapak, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya ya, untuk Hani. Silakan. Ya, Bapak mau nanya sebelumnya, Bapak Ibu, kan kita masih dalam masa pandemi, tapi udah mulai membaik ya. Nah, kemarin-kemarin apakah Bapak Ibu pernah terkena virus corona atau enggak? Maksudnya pernah terpapar atau tidak, Bu? Pak? Pernah ya, keluarga Ibu pernah terkena COVID kurang lebih 4 bulan yang lalu ya, di bulan Juli. Dalam satu keluarga Ibu ada yang kena 3 orang, Ibu, Bapak, termasuk anak saya yang pertama, yaitu. Lalu setelah mungkin ada pengalaman ya dari sakit itu, ada nggak cara Ibu Bapak dalam menjaga keluarga agar terhindar lagi dari COVID-19 ini? Untuk itu mungkin ya menjaga kesehatan lebih ditingkatkan, terus dengan cara menjaga kebersihan, mencuci tangan, ya kan, terus pakai hand sanitizer, memakai masker jika keluar rumah, dan minum vitamin ya, terutama minum vitamin yang cukup, dan tentunya kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu tidak harus mewah ya. Jadi yang penting kita ada sayur, ada buah gitu kan ya, untuk kebutuhan tubuh gitu. Ke buah juga tidak harus yang mahal, kan ada pisang, misalkan contohnya paya, ya pokoknya yang sesuai dengan dengan kemampuan kita lah gitu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nian. Halo, selamat malam Bu, Pak. Malam. Pada masa pandemi COVID ini, bagaimana kondisi keluarga Ibu dan Bapak? Apa seperti berjalan seperti biasanya atau ada perubahan? Alhamdulillah ya, baik-baik aja sih. Jadi nggak ada perbedaan ya Bu di masa pandemi sama masa-masa yang sebelumnya? Perbedaan sih tentu ada ya, tapi alhamdulillah untuk saat ini baik-baik saja. Oke, dilanjut. Oke, Ibu dan Bapak, dalam kondisi COVID yang serba sulit di segala sisi ini, apakah Ibu pernah bertengkar dalam kondisi tersebut, misalnya karena kondisi ekonomi, kesehatan, atau yang lain? Pernah sih ya, tapi hanya pertengkaran masalah kecil aja gitu. Oke, jadi permasalahannya kalau kecil lumayan mudah lah ya untuk mengatasinya. Jadi bisa diatasin gitu. Oke, terima kasih Ibu. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Oke, Ibu, selanjutnya pertengkaran apa saja yang sering terjadi dalam rumah tangga Ibu dan Bapak? Mungkin ya yang sering terjadi pertengkaran rumah tangga karena ada faktor
apa namanya faktor ke apa sih ya namanya ya, ketidakcocokan ya kan dalam memilih sesuatu, dalam membeli sesuatu atau kesalahpahaman terutama dan ada juga masalah keuangan sedikit gitu ya. Karena di dalam pertengkaran atau perselisihan itu ada dua macam ya, kan ada pertengkaran kecil yaitu seperti Ibu contoh tadi karena kesalahpahaman kan itu jadi bisa diselesaikan di saat itu juga. Contohnya seperti kita bercanda kelewat batas kan ujung-ujungnya bertengkar kan itu bisa aja dalam hitungan menit baik lagi kan gitu. Ada juga pertengkaran besar atau hebat, itu pertengkaran biasanya yang seperti itu butuh waktu untuk introspeksi diri gitu kan, untuk ini apa namanya introspeksi diri, apakah kita ini tindakan kita ini benar apa salah gitu. Itu contohnya seperti kalau dalam keluarga ada tindakan KDRT itu kan memakan waktu gitu ya, tidak bisa diselesaikan dengan cara saat itu juga selesai gitu. Itu aja mungkin ya. Lalu bagaimana cara Ibu Bapak menangani jika terjadi perselisihan, Ibu? Kalau cara menangani ya kita ya hampir sama kayaknya ya. Seperti gini, yang penting kita istilahnya Ibu dan Bapak kalau seandainya ada permasalahan satu, misalkan Bapak marah, Ibu harus diam. Ya kan? Jadi kalau begitu juga sebaliknya, kalau seandainya Ibu punya masalah atau Ibu marah, Bapak diam. Karena ya intinya ada yang harus yang saling mengalah gitu ya. Karena kalau seandainya tidak ada yang mau mengalah, kita marah, misalkan Bapak marah, nanti ke depannya bukan tambah bagus, malah tambah menimbulkan masalah besar gitu. Terima kasih Ibu. Bapak selanjutnya dilanjutkan sama Kak Dwi. Selamat malam Ibu, Bapak. Malam. Saya mau bertanya, selama pandemi ini apakah kebutuhan keluarga Ibu dan Bapak terpenuhi? Alhamdulillah ya, terpenuhi. Berarti alhamdulillah ya Bu, walaupun pandemi ini kebutuhan Ibu tetap terpenuhi dengan baik ya Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, apakah perekonomian Ibu dan Bapak pada saat pandemi menjadikan rumah tangga Ibu atau Bapak menimbulkan masalah? Kalau bilang masalah besar sih nggak ada ya, tapi mungkin hanya masalah di segi keuangan ya kan, karena kan pandemi itu ya bisa berimbas ke segala hal, apalagi istilahnya Bapak hanya pekerjaan ojek online ya kan, jadi penghasilan otomatis kan karena pandemi jadi menurun ya kan, karena PPKM. Tapi alhamdulillah semua itu Ibu bisa teratasi karena Ibu masih dibantu sama kakaknya yang udah bekerja ya semasa pandemi ini. Terus alhamdulillah juga saudara atau teman spot gitu di kala waktu Ibu di kala COVID gitu kan, dan alhamdulillah juga pemerintah juga kan saat ini turut membantu juga untuk meringankan kita gitu ya. Berarti selama pandemi ini keluarga, teman, terus anak support Ibu ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya di pertanyaannya Ayu. Baik Ibu Bapak, selanjutnya bagaimana Ibu Bapak menurunkan ego dari masing-masing agar tidak terjadi pertengkaran? Ya, caranya mungkin kita harus sabar ya dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi kan kita bisa aja dengan cara duduk bersama, kita bicarakan dengan hati dan pikiran yang tenang. Pokoknya jangan ada yang merasa diri kita itu paling benar.
Mungkin itu aja gitu ya. Baik, kuncinya komunikasi ya Bu ya. Iya, komunikasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Farisa. Nah, Ibu Bapak, bagaimana cara Ibu atau Bapak menunjukkan rasa kasih sayang atau cinta terhadap satu sama lain di masa pandemi seperti ini? Kalau Ibu menunjukkan kasih sayang atau cinta terhadap keluarga, mungkin salah satunya kan kita sekarang lagi pandemi, otomatis kita sedang berkumpul ya, banyak di rumah. Jadi kita ciptakan suasana seperti senda gurau, bercanda ya, antara anak dan orang tua, terus memberikan kejutan-kejutan kecil dikala misalkan ada anak yang berulang tahun, ya kan, walaupun dengan hadiah-hadiah kecil, itu jadi bisa meningkatkan kecintaan kita antara kedua anak dan kedua orang tua. Terus bisa juga kalau ibu masak masakan yang kesukaan mereka gitu. Terus Bapak mau nambahin nggak? Ya, kalau saya sih kalau ngelihat ibu udah kelihatan suntuk karena di rumah terus, paling saya ajak jalan kemana gitu, ke pinggir danau atau ke tempat-tempat yang tidak ada kerumunan gitu ya. Jauh dari kerumunan. Ya, paling kita makan yang jajanan kecil. Iya. Yang penting kita keluar rumah untuk mencari hirup udara gitu. Iya. Biar fresh lagi. Mungkin itu saja ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Mas Irfan. Ya, selamat malam Pak, Bu. Ya, malam. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya. Amin. Di sini saya akan bertanya, jadi kan dalam situasi pandemi ini kita dituntut untuk menjaga jarak nih kan. Ini pasti punya keluarga yang mana keluarga ini ada di luar daerah ataupun di di luar kota lah, terutama anak ibu yang pertama nih, ataupun dengan anak ibu yang lainnya. Ini bagaimana cara menjaga hubungan baik atau komunikasi yang baik nih Ibu dengan keluarga gitu? Kalau ibu sama bapak kebetulan ya kan anak ibu kumpul ya di rumah gitu, jadi belum ada yang pisah gitu, jadi masih kumpul. Ya caranya mungkin ya kita setiap keluarga harus berkomunikasi tanpa jarak dengan keluarga, seperti berkumpul tanpa HP dulu, tanpa nonton dulu gitu, kita berkumpul, ngobrol bersama gitu kan. Terus kita keluarga saling berinteraksi antara anggota keluarga, contohnya misalkan anak itu biar komunikasi kita tetap gitu ya, tetap terjalin, kita ajak masak misalkan, atau kita ajak bersih-bersih yuk gitu kan, atau misalkan main bersama, jadi akan tercipta komunikasi yang terus gitu ya, jadi seakan-akan jadi tidak terus ya, itu aja mungkin ya, saling peduli, saling berbagi itu. Ya sih, jadi intinya yang menciptakan kebahagiaan itu kan dari keluarga kita sendiri ya. Apabila kita mampu menciptakan kebahagiaan, maka keluarga kita, kerabat-kerabat kita maupun yang lainnya akan tetap bersama kita, gitu kan Pak Bu ya? Ya, kita sendiri ya yang menciptakannya. Iya. Oke, saya mau bertanya, bagaimana cara Bapak atau Ibu dalam mempertahankan rumah tangga dan menciptakan keharmonisan pada masa pandemi COVID ini? Mungkin ya dengan cara, kalau Ibu tuh dengan cara ya harus saling percaya aja ya, percaya pada suami, percaya pada anak dalam keadaan yang positif itu, saling menyayangi, saling menerima,
segala kekurangan dan kelebihan gitu. Terus saling menghormati antara anak, orang tua ke anak juga gitu. Dan terutama ya gitu, kembali lagi sabar dalam menghadapi segala masalah, dan jangan lupa kita berdoa dan bersyukur, itu ya yang utama. Jadi akan tercipta keharmonisan, insya Allah gitu. Kira-kira apa hikmah di balik pandemi COVID-19 bagi keluarga ibu atau bapak? Mungkin ayah yang mau pilih, biar nggak ibu aja. Pak, ininya kalau hikmahnya tentunya banyak ya. Banyak diantaranya ya karena harus di rumah ya. Harus di rumah, jadi kita bisa berkumpul. Tadinya susah sekali berkumpul karena saya namanya ojek online, sering keluar dari pagi sampai kadang malam. Jadi sekarang alhamdulillah banyak waktu berkumpul bersama dengan keluarga. Begitu juga anak, tadinya kan sibuk masing-masing dengan pendidikannya. Sekarang bisa berkumpul, bisa makan bersama, berkumpul, yang tadinya makan masing-masing gitu kan. Kalau sekarang ya alhamdulillah banyak pendekatan kita sama anak juga makin erat gitu kan. Ya itu seperti itulah. Terus ibadah juga, jadi anak-anak sekali-kali bisa ikut berjamaah. Nah, bapaknya juga bisa sholat tepat waktu. Sebenarnya banyak juga sih ya kalau ini hikmahnya. Ya yang terutama gitu aja, kedekatan antara orang tua dan anak makin makin terasa gitu di saat seperti ini. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Baik, wah kebetulan udah semua nih Bu, Pak, untuk pertanyaannya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara dan pokoknya ditanya-tanya lah ya. Semoga Bapak Ibu sekeluarga semuanya sehat-sehat selalu dan juga bisa menjaga ketahanan keluarga ya. Amin. Oke. Selebihnya mohon maaf nih ya Bu, kalau misalkan ada salah-salah kata atau mungkin ya yang kurang berkenan lah dari kami, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Bapak untuk waktunya. Dan dengan ini berarti diakhiri aja wawancaranya karena sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Ibu. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih banyak Pak, Ibu. Selamat istirahat Pak. Sama-sama. Sehat-sehat. Amin. Amin.